Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, pada sore hari ini kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam acara ibadah. Kita menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, membawa hidup kami, hidup yang penuh kekurangan dan kelemahan ini Tuhan kami bawa kepadamu. Dan kiranya Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami, untuk supaya kami layak beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar Tuhan kiranya hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hambamu yang terkait dalam ibadah ini pun kami menyerahkan diri kepadamu. Biar Tuhan memakai alat yang kami gunakan, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan lewat gangguan-gangguan, ya apapun juga Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami semua. Berikan roh puji-pujian untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri hati kita untuk kita melakukan satu pujian. Dan kita akan melakukan pujian dari NR nomor 30. Bapa lembutkanlah hatiku. Ini merupakan pujian dan merupakan doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Lewat ibadah ini, lewat pujian ini, hati kita dilembutkan untuk siap menerima firman Tuhan. Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah ucapan syukur, pujian syukur kita hanya dipersembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, menolong kita, bahkan sampai hari ini memelihara kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan dari buku NR nomor 204, saudaraku. Firman-Mu sungguh ajaib. NR 204, firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kebutuhan kami adalah penyertaan-Mu. Jika Tuhan menyertai perjalanan Israel dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu lewat tiang awan dan tiang api, tiang awan di saat siang hari dan tiang api di saat malam hari. Itulah wujud penyertaan-Mu kepada bangsa Israel. Dan untuk kami sekarang ini Tuhan, kami yakin dan percaya firman dan Roh Kudus-Mu pun juga menolong kami, membimbing kami, mengasuh kami
untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Bahkan dalam persoalan sekalipun, firman-Mu selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan lewat pujian yang sudah Engkau ajarkan kepada kami untuk kami memuji Engkau, mengingat kebaikan-Mu Tuhan, mengingat kasih sayang-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan kekuatan hati untuk percaya, mempercayakan diri kami sepenuh kepada-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan sucikan hati kami, pikiran pandangan kami, supaya sungguh Tuhan kami mampu untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Roh Kudus itu sendiri. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah seperti tempat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu. Hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, menyatakan kekurangan kami. Penyucian boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan, jika Engkau datang, maka Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami yang Engkau sudah sucikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, juga memberkati, dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk bisa tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan pada hari ini, saudaraku, pada tanggal 22 Mei ini, saudaraku, tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Mei, akan masuk bulan Juni, saudaraku. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin bertambah umurnya, ya waktu terus berjalan, dan biarlah juga kita tambahkan lagi kegiatan-kegiatan ibadah kita, supaya seumur hidup kita ini kita isi di samping ada kegiatan-kegiatan untuk mencari nafkah, tapi juga ada kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Biarlah semakin ibadah, semakin kehidupan kita merasakan kuasa dari ibadah itu, sehingga ibadah itu tidak menjadi rugi dan ibadah itu tidak menjadi sia-sia, karena ibadah itu ya kita terima sebagai berkat Tuhan. Kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, saudaraku, maka memberi suatu keuntungan yang besar buat kita. Ini rahasia daripada ibadah kita itu. Semakin kita beribadah dengan rasa syukur, sebetulnya Tuhan itu sudah menyiapkan berkatnya yang besar. Dan berkat Tuhan itu jangan kita hanya memikirkan kalau kita dapat uang itu berkat, tidak. Ya, berkat itu terutama kesempatan untuk kita bisa beribadah. Berkat itu juga kesehatan. Itu juga berkat, saudaraku. Berkat itu juga dalam bentuk materi, bentuk keuangan atau apapun juga. Ya, ini berkat-berkat yang Tuhan sudah memberikan, menyediakan kepada kita, atau keuntungan-keuntungan yang besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, biarlah kesempatan-kesempatan ibadah ini kita gunakan dengan benar, dengan baik, supaya sungguh-sungguh kita menjadi kehidupan-kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Di hari-hari ini
Kita sedang memeriksa tentang Injil Matius pasal yang ke-9, saudaraku, ayat yang ke-35 sampai 38, saudaraku. Dan di sana saya sudah menjelaskan cerita-cerita ada 3 hal, saudaraku. Ada bagian cerita, 3 bagian cerita, yaitu ayat yang ke-35 itu adalah menceritakan tentang hubungan antara murid dan guru, saudaraku. Menceritakan tentang hubungan murid dan guru, kita sudah mendengar semua. Ya, dan yang kedua kita belajar tentang hubungan antara domba dan gembala, saudaraku. Ya, hubungan antara domba dan gembala, dan ini sangat penting. Berulang-ulang saya menyatakan, saudaraku, ya, sebab Tuhan melihat keadaan itu, dan ternyata orang-orang itu Tuhan melihat, ya, lelah dan terlantar, saudaraku, seperti domba tidak bergembala. Dan melihat keadaan itu, saudaraku, hati Tuhan itu tersentuh, tergeraklah hati Tuhan oleh karena belas kasihan. Jadi bukan karena terpaksa, saudaraku, ya, bukan karena terpaksa, tapi sungguh-sungguh Tuhan melihat itu dasarnya adalah tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka yang lelah dan terlantar itu. Itu yang Tuhan lihat. Itu sebabnya saya sudah banyak bicara tentang penggembalaan ini, ya, untuk supaya di hari-hari ini, jangan kita menolak, ya, penggembalaan, ya, jangan kita menolak penggembalaan, sebab Tuhan melihat keadaan lelah dan terlantar itu. Tuhan gambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Memang demikian, domba yang tidak bergembala itu lelah dan terlantar. Ya, tidak ada yang memperhatikan, saudaraku. Tidak ada yang memperhatikan itu. Yang menaruh perhatian kepada mereka tidak ada. Ya, lelah, capek, ya, payah, dan otomatis kalau lelah tidak ada tenaga, itu sudah pasti, ya, tenaganya berkurang minimal. Ya, tidak seperti kalau kita kuat sehat gitu, saudaraku, ya. Dan terlantar, artinya apa? Tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, artinya tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal ini, saudaraku. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, sehingga kita menjadi kehidupan kita yang betul-betul terlunta-lunta. Ya, menjadi kehidupan yang terlunta-lunta, bagaimana tidak? Atau terkatung-katung, atau tidak ada kepastian dalam kehidupan kita ini. Ya, sebab kita terlantar. Nah, itu sebabnya, ya, untuk menyikapi ini, biarlah di hari-hari ini kita mau menjadi kehidupan atau menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan, saudaraku, dan sampai tergembala. Ini penting di hari-hari. Saya sudah menyatakan kemarin. Jadi kalau kita digembalakan dan sampai tergembala, artinya kita ada satu perlindungan, ada penanggung jawabnya di bumi. Ada seorang gembala, itulah pelindung. Ya, gembala itulah pelindung. Ya, dan saya sudah menjelaskan bahwa gembala itulah tudungnya, ya, tudungnya sidang jemaat adalah seorang gembala. Bagaikan kain linen halus, tudung yang pertama dalam tabernakel itu yang nampak, ya, tudungnya seorang gembala, imannya gembala itu juga menudungi seluruh sidang jemaat atau domba-domba, sehingga domba-domba atau jemaat itu aman. Ya, masih ada lagi 3 tudung lagi, bulu kambing, ya, kulit domba celup merah, atau ikan, ya, kulit lumba-lumba. Saya tidak menjelaskan itu. Nah, ini kalau tidak, saudaraku, jelas terlantar, tersesat, jatuh dalam jurang,
tersesat di padang gurun, padang belantara, saudaraku, dan tersesat di atas gunung. Ini sudah kita periksa semua, saudaraku. Sudah kita pelajari semua betapa Tuhan itu menaruh perhatian. Ketika Tuhan melihat domba-domba lelah dan terlantar, dan Daud dia mengatakan, ya, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Benar Tuhan mencari. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 itu, sungguh-sungguh Tuhan mencari domba yang hilang. Dia harus meninggalkan 99. Ya, 99 domba yang lain. Dan Tuhan mencari domba yang hilang, yang tersesat itu. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu. Dia rela untuk mencari domba yang hilang, yang jatuh dalam dosa ini, untuk mengangkat dosa manusia ini. Yesus harus rela mati untuk supaya orang-orang berdosa ini bisa kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Dan dia juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Siapa domba-domba itu? Itulah kita. Di mana Tuhan mempertaruhkan nyawanya untuk supaya domba-domba itu beroleh hidup dan berkelimpahan. Ini ayat mengatakan, semua ada ayatnya itu. Ya, puji Tuhan. Ini ya saya mereview kembali supaya kita tidak lupa. Dan sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu berbicara tentang hubungan antara tuaian dan pemilik tuaian. Ya, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-9, saudaraku. Bagian yang ketiga ini ayat yang ke-37 dan yang ke-38. Ya, pada sore hari ini ayat 37 dan 38. Dengarkan firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, ya, ini Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Ya. Artinya sudah musim panen, saudaraku. Tuaian memang banyak. Apa yang dituai? Tentu ini adalah gandum. Ya, di zaman itu yang ada gandum, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, ini juga harus digarisbawahi. Ya, tuaian ini juga ada kaitannya dengan pekerja. Kalau tuaian banyak, tidak ada pekerja, pekerjanya hanya sedikit, maka pekerja itu akan kewalahan, saudaraku. Saya waktu kecil, saudaraku, sering diajak oleh mbah saya itu, kalau orang Jawa bilang derep, saudaraku, yang menuai padi, yang sudah siap untuk dituai. Derep, ya itu bahasa kami di Kediri, derep, saudaraku, ya. Dan saya bawa ani-ani begitu. Waktu itu nggak seperti sekarang dibapati begitu, nggak pakai ani-ani. Ya, ambilnya itu kalau salah bisa gigit, itu pisaunya bisa gigit tangan kita itu. Ya, sama mbah saya bantu. Lalu sudah itu nanti selesai, saudaraku, ya diles. Jadi kalau sekarang pakai mesin, saudaraku, ya dilepaskan dari bulir-bulirnya itu, saudaraku, ya diles sama kaki begitu. Itu juga panas itu proses itu. Dan setelah itu diserahkan kepada pemilik tuaian itu, ya, pemilik padi itu, saudaraku, ya. Dan kita mendapatkan satu upah sedikit gitu, saudaraku. Dari berapa yang kita dapatkan nanti ada upahnya juga, gabah itu, padi itu, saudaraku. Saya ulangi ya supaya saya memberikan gambaran ini supaya kita lebih gampang mengerti. Maka katanya kepada murid-muridnya,
tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, kalau demikian, ya sesungguhnya Tuhan itu membutuhkan pekerja-pekerja, orang yang mau bekerja. Jadi pekerja sedikit perlu ditambah supaya apa? Supaya bisa menjangkau tuaian yang banyak itu. Nah, sekarang ini disampaikan kepada murid-murid. Siapa murid-murid itu? Adalah kita semua. Tuhan mengatakan ini kepada murid-murid. Ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya Tuhan sekarang sedang membutuhkan pekerja-pekerja. Tuhan sekarang sedang membutuhkan pelayan-pelayan, kehidupan-kehidupan yang mau dipakai oleh Tuhan. Sebab nanti akan kita lihat bagaimana hubungan tuaian dengan pemilik tuaian ini. Ya. Siapa yang mau? Yang mau dipakai Tuhan. Saya sesungguhnya tidak pernah terpikirkan, saudaraku. Saya orang desa dan saya punya latar belakang keyakinan berbeda dengan sekarang ini, saudaraku. Ya, berbeda, dan saya tidak pernah terpikirkan kalau sekarang saya menjadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta, saudaraku, seorang gembala, tidak pernah terpikirkan itu. Tetapi Tuhan yang memilih saya dari sekian banyak orang, saudaraku. Ya, memilih dari sekian banyak orang ini. Setelah Tuhan memilih, saya tahun 83, saya dipilih dari banyak orang itu untuk saya bisa menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Dipilih. Ya, dipilih dari sekian banyak manusia itu. Orang-orang itu, saudaraku. Dan saya juga menjadi heran, bukan saya heran, orang-orang lain pun juga heran, saudaraku. Kenapa? Ya. Sebab orang juga tahu tentang kehidupan saya itu kayak apa, saudaraku. Rusak, tidak baik, nakal, jahat, saudaraku. Itu saya. Tapi Tuhan pilih. Tuhan pisahkan saya. Ya, dari kehidupan-kehidupan yang semacam itu. Saya dipilih oleh Tuhan. Setelah Tuhan pilih, saudaraku, prosesnya panjang, saudaraku. Harus melalui proses yang panjang. Dan setelah Tuhan pilih, kurang lebih 1 tahun, saudaraku, maka Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya, saudaraku, untuk menjadi seorang pekerja, seorang pelayan. Iya, seorang pelayan. Prosesnya saya sempat waktu itu oleh Bapak Gembala saya di Kediri, saudaraku, di kampung di Kediri, saudaraku. Kami kaum muda ada semacam retreat begitu, saudaraku, di Ngerong Magetan sana, saudaraku, atau Ngerong Ponorogo, saudaraku. Ya, di pegunungan dekat mana itu tempat wisata itu. Ya, di sana. Ketika 3 hari kita di sana, saudaraku, ada retreat kaum muda, saudaraku, di tempat kami, di gereja kami, gereja Bethel Tabernakel, saudaraku. Gereja Bethel Tabernakel di Merican, saudaraku, ya, di Kampung Baru Merican, saudaraku, gereja saya. Ya, dan saat itulah Tuhan berbicara. Ya, dan Tuhan memanggil saya untuk menyerah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, menyerah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sejak itu, saudaraku, betul-betul saya mempersiapkan diri, saudaraku. Mempersiapkan diri, saya meninggalkan pekerjaan, saya berusaha untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan di gereja, yang ngepel, yang ngecat, yang memperbaiki apa-apa yang bisa saya kerjakan di gereja di namanya Kampung Baru Merican, di kampung saya di Kediri sana, saudaraku. Ya. Dan pada tahun 84, saudaraku, maka oleh Bapak Gembala saya dikirim ke Surabaya untuk menjalani pendidikan, saudaraku. Di Surabaya, di Jalan Johor 47 Perak, saudaraku.
Dan saya dididik selama 9 bulan saja, nggak banyak, ya. Nggak lama, saudaraku, 9 bulan selesai, saudaraku. Saya menjadi pekerja gereja, jadi cantrik, gitulah kira-kira, saudaraku, ya. Ya, saya jadi cantrik di asrama selama 1 tahun, saudaraku. Ini saya akan menunjukkan ini, ya, karena ini berkaitan dengan pekerja. Dan saya menceritakan ini untuk supaya membangkitkan semangat dari anak-anak muda kita semua. Sebab Tuhan membutuhkan pekerja, membutuhkan tenaga, membutuhkan pelayan-pelayan. Sebab tuaian itu siap sudah dituai. Banyak jiwa-jiwa yang harus dituai, saudara sekalian. Maka setelah saya menjadi cantrik 1 tahun, saudaraku, lalu saya belajar, saudaraku, lalu saya dikirim ke Irian. 2 tahun, saudaraku, di Sorong tepatnya. Di Sorong 2 tahun, saudaraku. Dan tahun 88, saudaraku, saya kembali ke Jawa, mulai merintis pekerjaan di Banyuwangi sampai tahun 90, saudaraku, berdiri satu tempat ibadah, sekalipun itu belum merupakan satu gereja. Lalu kita menempati rumah kosong itu diserahkan kepada saya, dan saya tinggal di situ juga. Dan setelah tahun 90 saya kembali ke Surabaya, dan sampai sekarang ini, saudaraku, dan Tuhan percayakan pelayanan sampai menggembalakan sidang jemaat. Nah, ini saya menceritakan ini untuk membangkitkan sebab Tuhan sedang mencari pekerja. Tuhan mengatakan, ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, sekarang siapa yang mau tergerak hati, mau bekerja buat Tuhan? Nah, saya prosesnya sudah saya ceritakan tadi, panjang. Iya, harus meninggalkan segala sesuatu, terutama karakter, kehidupan lama itu harus ditinggalkan. Harus meninggalkan keluarga, orang tua, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Tuhan sedang mencari, ayo anak-anak muda, kalian semua, atau kita semua, siapapun yang mau dipanggil oleh Tuhan dalam suatu pekerjaan Tuhan, bukan mungkin tidak terpanggil sebagai seorang pendeta atau seorang gembala. Terpanggil sebagai apapun, sebagai pelayan Tuhan. Ya, di gereja, ya, saya di hari-hari ini sudah sedang mempersiapkan, ya, gereja kita, ya, yang sekian, ya, kurang lebih 2 tahun vakum tidak digunakan gereja itu. Saya sudah mulai minggu yang lalu sudah berbenah, ya, dengan yang lain, saudaraku, untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu, ya, untuk membersihkan ini, membersihkan itu, saudaraku. Ya, jika seizin Tuhan, nanti tanggal 26 Mei ini kita akan segera memulai saat hari kenaikan Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih ini, saudaraku. Nanti saya akan sampaikan setelah ibadah ini selesai. Tuhan membutuhkan tenaga-tenaga, membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan, tuaian banyak, ya, tetapi pekerja sedikit. Tuhan sedang mencari siapa-siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ini bukan main-main. Tuhan mencari itu untuk apa? Untuk supaya kita dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri. Bukan untuk mencari, ya, nama, bukan. Melayani Tuhan bukan itu.
bukan untuk mencari kehormatan, penghormatan, tidak. Tapi kita mau dipakai oleh Tuhan. Coba saya diingatkan oleh Tuhan, saudaraku. Ya, sekalipun itu mungkin sering kita baca, tetapi tidak mengapa kita membaca dulu ini sebelum saya lanjut dalam pembacaan. Ya, sebab ini berkaitan dengan tuayan dan pekerja. Tuhan sedang mencari pekerja. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama atau pasal yang kedua. 1 Petrus. Ya, kita lihat ya, betapa Tuhan itu, ya. Ya. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-10. Ya. Ini untuk mengingatkan kita supaya kita betul-betul, ya, di saat Tuhan membutuhkan tenaga, membutuhkan pekerja, membutuhkan pelayan Tuhan, maka Tuhan lewat Paulus mengingatkan kita khususnya, ya, kehidupan dari bangsa kafir ini. Ayat yang ke-10, kamu, nah, itulah kita, ya, saya dan saudara semua. Rasul Petrus mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saya harus mengakui ini. Ya, background saya, latar belakang saya bukan orang Kristen. Ya, kalau menurut mbah-mbah saya ini penyembah berhala, saudaraku. Ya, mbah saya itu keyakinan, ya di kampung itu dulu ada namanya apa ya, ada kepercayaan begitu, saudaraku, ya. Kepercayaan itu Sabto Darmo. Kalau di tempat saya dulu Sabto Darmo. Saya ikut itu, mbah. Ya, tapi KTP ya maaf kata, ya tulisannya ya begitu, saudaraku. Penyembah berhala. Dan ini kamu yang dahulu bukan umat Allah, itu memang betul. Sebab yang disebutkan umat Allah itu hanya Israel. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Jadi gak ada. Andai kata, kalaupun kita sekarang ini, saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, dan saudara menjadi sidang jemaat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ingat, untuk supaya kita tidak menjadi sombong karena jabatan pelayanan itu. Ya, ingat, kamu yang dahulu bukan umat Allah, ini harus digarisbawahi. Bukan siapa-siapa, bukan umat Allah. Artinya apa? Kita bukan siapa-siapa. Ya, tapi kita lihat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Bukankah ini kemurahan Tuhan? Bukankah ini kesempatan buat kita yang dahulunya kita bukan umat, yang tidak ada janji apa-apa, janji itu hanya untuk Israel, umat pilihan Allah. Firman Allah itu hanya untuk Israel, bukan untuk kita. Tapi Tuhan lewat Rasul Petrus mengatakan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Umatnya besar. Menjadi umatnya Tuhan. Prosesnya adalah kita percaya dan menerima Yesus. Ya. Lanjut. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, seperti domba yang lelah dan terlantar itu mendapatkan belas kasihan. Untuk apa? Untuk supaya domba-domba yang lelah dan terlantar itu ada yang merawat, ada yang mengasuh, digembalakan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan ayat yang ke-9, saudaraku, yang ke-9, perhatikan. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang disebutkan? Ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus ini, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa? Itulah kehidupan kita. Dan di ayat bagian yang terakhir, yang keluar dari kegelapan kepada terangnya, itulah bangsa kafir. Kita ini. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mendapatkan kesempatan bekerja untuk tuaian yang siap untuk dituai itu. Saudara sekalian, melayani Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa itu. Jadi pekerja yang Tuhan cari, pekerja tuaian banyak, pekerja sedikit. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di ayat 37 itu. Luar biasa jelas Tuhan menunjukkan, ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayo kita semua membuka hati, membuka mata hati kita, membuka telinga kita, ya, untuk kita peka. Tapi seringkali justru, ya, ini Tuhan ingatkan kepada kita. Kita yang sudah ada di dalam, yang sudah disebutkan sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita justru seringkali kurang mensyukuri, bahkan tidak mensyukuri pilihan dan panggilan Tuhan untuk bisa melayani ini. Ini jabatan rohani, jabatan yang Tuhan beri, hasil dari penebusan Tuhan. Lalu kita bertanya, siapa pelayan itu? Siapa imam-imam itu? Mungkin kita bertanya demikian. Saya harus menjawab, siapa imam-imam itu? Siapa orang-orang yang melayani itu? Yang disebutkan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya Yesus. Saudara sekalian, kehidupan yang sudah ditebus oleh darahnya Yesus lewat proses menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Wahyu pasal yang pertama, saudaraku. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima. Ya, Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dan yang keenam, saudaraku, ya, perhatikan baik-baik supaya kita mengerti. Ya, siapa imam itu, saudaraku? Siapa pelayan-pelayan itu? Ya. Ayat yang kelima. Dan dari Yesus, atau lebih baik ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Perhatikan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Jadi yang sudah telah itu sudah melepaskan, itu menebus. Dan yang sudah menebus kita dari dosa kita, ya, oleh darahnya. Jadi penebusan darah ini, ya, Yesus mati mencucurkan darah
oleh darahnya, dan yang telah membuat kita, yang sudah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menjadi imam-imam bagi Allah. Apa tugasnya seorang imam? Tugasnya seorang imam itu adalah untuk melayani. Sebagai seorang pelayan. Seorang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, biarlah itu kehidupan kita. Nah, sekarang saya menyampaikan ini untuk membangkitkan, ayo siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Banyak kesempatan pekerjaan Tuhan di tempat kita. Ya, saya sudah melihat selama ini ada yang dipakai. Jangan kita mengatakan, waduh, jadi imam-imam, jadi pelayan Tuhan, tapi ngepel. Apa bedanya? Ya, kita ngepel dengan yang berkhotbah. Upahnya pun sama, 1 dinar saja. Kalau kita menjadi tukang pel di gereja, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, kenapa tidak? Ada di dalam gereja, ada yang bagian bersih, ada bagian sound system, ya, ada yang pemain musik, ada yang kolektan terima tamu, backing vokal, suatu. Ya, ada yang berkhotbah, gembala yang berkhotbah, suatu. Itu semua pekerjaan imam-imam. Seorang pelayan Tuhan. Yang nanti kalau kita setia, saudaraku, maka Tuhan akan angkat kita. Ya, Tuhan memberikan jabatan kepada kita, jabatan pelayanan. Yang juga disertakan dengan karunia-karunia. Apa itu karunia-karunia? Karunia-karunia itu kemampuan yang ajaib dari Tuhan untuk melengkapi jabatan-jabatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gak apa-apa jabatan tukang pel, gak apa-apa. Kalau setia, maka Tuhan akan angkat kita juga. Terima tamu, itu jabatan itu, kepercayaan itu. Jabatan itu, ayah, terkait dengan kepercayaan Tuhan. Hanya orang yang dipercaya yang bisa mendapatkan satu jabatan. Untuk apa kita memberikan suatu jabatan kalau dia tidak bisa dipercaya? Iya. Untuk apa? Nah, ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi orang yang sudah ditebus itu harusnya siap untuk menjadi seorang imam, seorang yang melayani. Yang melayani Tuhan dalam bidang apapun juga. Ya. Jangan semua ingin jadi gembala. Wah, kan keren gembala. Ya kalau kita nggak dipanggil untuk di situ, ngapain kita? Jangan paksakan diri. Saudara sekalian, dalam satu jemaat cukup satu gembala saja. Ya, setiap jemaat ada satu malaikatnya, ada satu gembalanya, ada satu bintangnya. Jangan banyak bintang, kacau nanti jemaat itu. Dan nanti gembala akan dibantu dengan pelayan-pelayan yang lain, yang namanya ada penatua. Ada imam-imam yang adalah pelayan Tuhan dalam bidangnya masing-masing. Nah, ini aja kalau kita bisa bekerja sama, alangkah indahnya semua pelayan-pelayan Tuhan itu bisa bekerja sama untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ini dasar, saudara. Ini.
Tapi khusus untuk cerita ini, saudaraku, yang disebutkan dalam Injil Matius tadi, saudaraku, ya, Injil Matius pasal yang ke-9 tadi, ya, tuaian memang banyak, ya, Tuhan katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu yang ke dalam, saudaraku, ya, yang sebutnya. Tapi ada pekerjaan tuaian. Apa itu tuaian? Tadi saya katakan gandum. Yang dituai itu gandum. Itulah jiwa-jiwa. Itulah kehidupan yang perlu dipanen, perlu dituai. Saya dulu, saudaraku, waktu pertama ikut Tuhan, percaya Yesus, ya melalui teman saya. Melalui teman saya ini ya datang ke tempat teman itu, dan saya diajak, yuk yang gereja yuk. Saya juga heran, ya nggak biasanya gitu. Ayo saya semerintil aja, saya tahu semerintil, ikut ya wes, ikut saya. Sampai di gereja saya nggak bisa bikin apa-apa, saya hanya nggak berani masuk. Ya. Saya duduk di teras gereja itu masih rumah di Kampung Baru itu, namanya Kampung Baru itu rumah, saudaraku. Rumah modelnya kayak gereja, tapi diparuh, saudaraku. Dalamnya diparuh. Separuh untuk kamar-kamar untuk rumah tinggal, yang separuh untuk gereja, saudaraku. Saya rumah di desa itu selalu ada terasnya, saudaraku. Ada terasnya, ada tempat duduknya, begitu, saudaraku. Saya duduk di situ. Saya nggak ngerti apa-apa, ya pokoknya duduk. Ya, lalu ada bapak-bapak gitu mendekati saya, dan ternyata dia adalah penatua, saudaraku. Mendekati saya dijejerin begitu, saudaraku. Dah sampai amin, ya sudah. Ya saya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Pulang, saudaraku. Kita jalan, ya. Ini gerejanya di Merican, ya, di Kampung Baru. Lah rumah saya ngampel, saudaraku, ya kurang lebih 1 kilo lah. Pulang jalan gitu. Di jalan itu aneh, saudaraku. Saya bilang, kapan nenek ya? Heran saya, kapan nenek? Lalu lalu lain kali dikasih tahu saya, hari itu saya datang lagi. Tengok-tengok lagi, dah bebas-bebas saja. Dan sampai akhirnya saya berani masuk dalam gereja. Dan saya lihat mereka itu menyanyi begitu senangnya, Pantekosta, saudaraku. Saya masuk di Pantekosta, jadi ya nyanyinya girang-girang, semangat-semangat begitu, saya goyang. Sudah gitu saya kan seneng dangdut, ya musik dangdut, saudaraku. Ya sudah, goyanglah, saudaraku, ya nyanyi, ikut nyanyi, biar nggak bisa nyanyi, saudaraku, ya gitu, saudaraku. Ya waktu itu belum ada slide, saudaraku. Ya hanya lembaran begitu. Ya sudah, nyanyi, senang. Ya nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak ngerti. Namanya orang baru, saudaraku. Mau mengerti dulu baru mau ke gereja, ya. Karena nggak ngerti itu, nah, akhirnya jadi mengerti sampai sekarang ini. Saya dimenangkan oleh imam-imam, oleh pelayan-pelayan itu untuk saya dibawa ke gereja. Setelah saya dimenangkan oleh Tuhan dan saya ya dimenangkan untuk kerajaan surga oleh Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan juga pakai saya. Memakai saya. Setelah saya, saudaraku, ke Tuhan. Mbah putri saya ikut. Yang pertama ikut, saudaraku. Percaya ikut Tuhan Yesus. Lalu habis itu bule saya ikut, saudaraku. Ikut ke gereja. Ya, Mbah kakung saya juga ikut. Cuma waktu Mbah kakung saya, pas saya ada di Irian. Nggak lama kemudian, dia meninggal. Tapi meninggal sudah dalam Tuhan, saudaraku. Ya sudah, Mbah saya namanya Rusman. Dia dapat nama Yeremia Rusman. Ini luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Dan Pak Le saya juga ikut, saudaraku. Tapi akhirnya Pak Le ini dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Tapi akhir hidupnya dia kembali ke gereja. Dan sampai meninggal, saudaraku. Kembali percaya Yesus. Dan sampai meninggal. Inilah Tuhan ingin memakai, mencari tenaga-tenaga, pelayan-pelayan Tuhan
yang siap untuk bisa menuai tuaian itu. Aduh, mungkin kita mengatakan, aku nggak pinter ngomong. Ya. Kepada Yesaya, waktu Tuhan, siapa yang mau kuutus? Yesaya mengatakan, aku najis bibir Tuhan, bagaimana ini? Tapi Tuhan bisa jamah. Tuhan bisa pakai Yesaya. Ya. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, banyak argumen, banyak alasan yang disampaikan oleh Musa. Janganlah saya, Tuhan. Orang lain masih banyak gini-gini. Saya nggak pinter ngomong dan semua-semua. Dan Tuhan di saat itu marah sama dia. Memangnya kamu siapa? Bukankah kamu punya kakak yang namanya Harun yang pinter ngomong itu? Dan akhirnya Tuhan juga pakai Musa, juga pakai Harun, pakai Yesaya. Dan Tuhan juga mau pakai kita semua. Siapapun kita yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus, untuk menuai tuaian yang siap untuk dituai. Di hari-hari ini sudah, kalau kita bisa melihat ya, terutama ya dari orang-orang kesaksian-kesaksian, terutama kalau kita melihat YouTube, di YouTube tuh bagaimana ya tuaian itu terjadi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Terutama di Timur Tengah, banyak di sana orang-orang perjatuhan, orang-orang yang berpengaruh. Di Indonesia juga demikian, banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, dia mengenal Yesus. Dari kalangan pejabat, artis, bahkan dukun-dukun juga dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang yang terkenal dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang ahli agama juga dimenangkan untuk Yesus. Kenapa demikian? Sebab waktunya sudah dekat. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja, bukan pekerja yang malas. Saudara, pekerja-pekerja yang giat untuk bekerja, untuk kerajaan surga, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan. Saya ingin tekankan ini untuk hari ini, saudaraku. Siapa yang mau kuutus? Saya teringat ayat itu, saudaraku, ya, dalam Yesaya. Yesaya ini Tuhan mencari orang-orang yang mau diutus. Mau orang-orang yang mau dipakai untuk menuai tuaian yang siap untuk dituai. Ladang sudah menguning. Yesaya kalau tidak salah ya. Yesaya pasal yang ke-6, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-6 ini kita akan membaca. Fase yang ke-6 kita akan membaca ayat yang keempat ya, atau ayat yang 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa,
sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Inilah Yesaya, panggilan Yesaya, saudara. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepet dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara dari Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Yesaya ini. Dia seorang najis bibir, hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir juga, tapi dia diizinkan untuk melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam itu. Dan Tuhan pakai siapapun kita, apapun latar belakang kita. Mungkin kita najis bibir, jahat, atau apalah, tapi Tuhan sanggup untuk merubah. Tuhan sanggup merubah. Saat itu bara api itu menyentuh bibirnya Yesaya. Ya, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kepada Yesaya. Kepada kita. Tadi dijelaskan 1 Petrus pasal yang kedua. Kamu dulu, orang yang jahat, orang yang jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Ini jelas, ini sungguh-sungguh luar biasa. Dia sebutkan kamu yang dulu bukan umat. Ya, kamu yang dulu tidak dikasihani. Iya, betul. Tapi justru kehidupan kita ini, kalau kita siap untuk dipakai Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita sampai kita bisa menjadi pekerja untuk supaya tuaian yang banyak itu bisa dipanen. Dipanen bukan untuk dirinya, bukan untuk gerejanya, bukan untuk organisasinya, tapi dipanen untuk kerajaan surga. Saudara, kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebab jika satu orang itu dia bertobat, saudaraku, maka berlaksa-laksa sukacita. Ada sukacita dalam kerajaan surga. Ada sukacita dalam kerajaan surga. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ada sukacita, ada bahagia dalam kerajaan surga. Memang dia datang untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk supaya diselamatkan, untuk dimenangkan, untuk dituai. Saudaraku, itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini, saudaraku, lewat cerita dalam Alkitab ini, saudaraku, mengingatkan kita, menyadarkan kita, untuk kita semua dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-murid, bukan berkata kepada orang di luar sana. Tadi disebutkan ayat 37 Injil Matius tadi, maka katanya kepada murid-murid, tidak berkata kepada orang di luar sana yang bukan murid. Artinya apa? Tuhan bicara kepada sidang jemaat, anak-anak Tuhan yang ada ini loh, mau tidak kita dipakai Tuhan. Dalam gereja sekarang, dalam bidang apapun juga. Tapi kadang kita angel. Jangankan mulai ibadah pun angel. Sudah menjadi imam, sudah menjadi pelayan Tuhan, juga angel. Padahal Tuhan itu untuk menjadikan kita seorang imam, itu harganya mahal, seharga darah Kristus.
jabatan imam itu nilainya seharga korbannya Kristus. Darah Kristus itu harus tercurah. Tadi dalam Wahyu disebutkan orang yang ditebus telah menebus, melepaskan dari dosa oleh darah. Ini sudah angel, sulit. Ada juga yang sudah menjadi imam, tidak menghargai jabatannya sebagai seorang imam. Dia berbuat yang tidak baik. Bukan menjadi kesaksian, bukan memberitakan kebesarannya Tuhan. Bukan memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Tapi justru memberitakan aib, perbuatan jahat, perbuatan najis. Nah itu karena sikapnya. Nah itu sebabnya saya mengingatkan kepada imam-imam, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kalian mendapatkan jabatan dan pelayanan itu seharga korbannya Kristus. Ingat baik-baik, kalau bukan karena korbannya Kristus, saya tidak seperti sekarang ini. Saudara juga tidak akan seperti sekarang ini, bisa melayani Tuhan, bisa memberitakan, diangkat oleh Tuhan dengan jabatan yang begitu tinggi. Ini jabatan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, saudaraku. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini Petrus, saudaraku, yang menuliskan ini. Siapa itu? Yang disebutkan tadi bukan umat, orang yang tidak dikasihani sebelumnya itu. Kita harus sadari ini, saudaraku. Tuhan angkat kita tinggi-tinggi. Tapi seringkali kita tidak menghargai pengangkatan Tuhan. Tidak menghargai jabatan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Kita sembrono, seenaknya sendiri, sak sukanya sendiri, semau gue dalam pelayanan. Ini koreksi buatku, koreksi terutama untukku sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Koreksi. Ayo, mulai dari saya dan kita semua. Ayo kita siap. Tuayan sudah siap, ladang sudah menguning. Tuayan itu banyak. Tuhan mencari tenaga-tenaga untuk tuayan itu. Haleluya. Biar Roh Kudus, firman dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Tuhan sudah memilih, berikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya ayat yang terakhir bagi kita yang sudah dalam ibadah, dalam pelayanan Tuhan, Petrus juga mengingatkan kembali dalam tulisannya. 2 Petrus pasal yang pertama. Ya, ayat yang terakhir untuk kita pada sore malam hari ini, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ingin membaca saja. Ini luar biasa. Pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, saya akan baca semua. Ya, untuk mengakhiri pertemuan ini, untuk membuka mata hati kita. Perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya, ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, perhatikan, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat atau wujud ilahi dan luput atau lepas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, perhatikan ini, ayat 5 ini, dan seterusnya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Ya, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara lain, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, menggunakan waktu dan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, menjadi pekerja-pekerja yang giat, saudaraku, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi perhatikan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ya, saudaraku, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini orang yang tidak menghargai korbannya Kristus. Lupa bahwa Kristus sudah mati untuk dia. Lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, ini nasihatnya untuk kita. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita lihat, ini luar biasa. Pekerja-pekerja yang giat itu, pelayan-pelayan Tuhan yang berkobar-kobar, yang semangat untuk melayani Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan katakan apa? Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang bisa memberikan jaminan semacam ini di dunia ini? Gereja pun tidak bisa. Gereja adalah sarana untuk kita bisa beribadah, bisa melayani. Tapi gereja tidak bisa memberikan jaminan kekal, kehidupan kekal itu. Lewat gereja ini, di mana kita bergereja, lewat pelayanan gereja, pelayanan kepada Tuhan ini, maka sampai sewaktu-waktu kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus ini, menjadi bagian kita. Amin. Itu sebabnya ketika Tuhan membutuhkan kita, jangan kita jual mahal. Jangan cuma kita semoyotok memberikan janji-janji kepada Tuhan. Ayo segera lekas untuk mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai Yesaya yang najis bibir. Tuhan juga bisa pakai Musa yang tidak pintar ngomong juga, untuk melepaskan, untuk dipakai Tuhan. Tuhan juga mau memakai kita di hari-hari ini. Sebagai apapun juga,
untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang Tuhan, untuk tuaian itu. Tuhan membutuhkan siapapun juga yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus dengan karunia-karunia yang ajaib itu akan memberikan kemampuan kita untuk kita bisa dipakai Tuhan, untuk bisa melayani dalam bidang apapun juga. Mungkin itu seorang gembala, puji Tuhan. Seorang penginjil, seorang guru, silahkan lakukan. Bukan untuk kebanggaan, tapi kita lakukan untuk memberitakan. Sarana untuk kita memberitakan perbuatan besar dari Dia. Ya. Anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh. Mungkin orang-orang tua mengatakan, aku udah tua, Bro. Udah tua, Pak Gembala, gimana? Ya. Selalu ada kesempatan, Tuhan membuka kesempatan kepada orang tua. Memang mungkin tidak bisa berjalan, tidak bisa kemana-mana, tapi Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk berdoa, mendoakan gembala, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai. Yang masih kuat apalagi, ayo kita lakukan. Dan jangan lupa, biar Roh Kudus dengan karunia-karunia itu memberikan kemampuan yang ajaib untuk kita bisa melakukan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Masih terlalu banyak yang perlu kita menjelaskan, saudaraku. Masih terlalu panjang yang harus kita jelaskan, tapi tidak mengapa. Hari ini sampai di sini dulu, saudaraku. Nanti ada ibadah PA pada hari Rebo, saudaraku. Ada ibadah PA, nanti akan dilanjutkan. Ya, sebab saya masih bicara tentang hubungan pekerja, tuaian dan pekerja. Nanti selanjutnya akan saya menjelaskan tuaian dengan pemilik tuaian. Ini tuaian dengan pekerja. Nanti jika Tuhan izinkan hari Rebo dalam ibadah PA, saya akan menjelaskan tuaian dan pemilik tuaian itu. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. NR 216. NR 216, saudaraku, kita akan lakukan pujian ini, Roh Kudus. NR 216, Roh Kudus. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah kami membuka hati kami untuk Roh-Mu, sebab Roh Tuhan itu Roh yang luar biasa, yang sanggup menolong kami dalam kesulitan-kesulitan apapun yang sedang kami hadapi, khususnya dalam menghadapi ibadah, menghadapi pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jujur mengatakan kami lemah, kami tidak berdaya, tapi bila Tuhan jamah hati kami, melembutkan hati kami, untuk kami semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang pada akhirnya kami boleh mendapatkan kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau dan Tuhan sediakan buat kami semua, khususnya umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu, semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman dan Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, memberkati kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat, sekaligus mengingatkan kepada kami di hari-hari ini, untuk kami semua boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu memberkati kami, tetapkan firman dalam hati kami, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah dalam ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatian untuk seluruh sidang jemaat yang ada, saudaraku. Untuk jadwal ibadah kita sedikit ada perubahan, sebetulnya tetap, tetapi ya suasana yang kami akan sampaikan. Nanti hari Rabu, saudaraku, ada ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Ini masih siaran tunda, saudaraku, seperti biasanya yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, saudaraku, ya. Untuk hari Rabu, tetapi untuk hari Kamis yang biasa kita gunakan ibadah doa dan penyembahan hari Kamis itu. Tetapi untuk hari Kamis ini, saudaraku, ini tidak lagi nanti siaran tunda, tapi siaran langsung. Ya, jadi ini ibadah tatap muka di gereja. Dan tadi saya sudah menyampaikan, saya sudah bersama jemaat, saudaraku, sedang mempersiapkan tempat ibadah yang selama hampir 2 tahun lebih ini vakum, tidak digunakan, hanya digunakan waktu Natal kemarin dan tahun baru, saudaraku, dan setelah itu kita kembali ya lewat siaran tunda. Dan nanti mulai tanggal 26 ini ya ibadah doa dan penyembahan itu digunakan untuk ibadah ya peringatan ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang dimulai
jam setengah 6 sore tepat. Dan saya sebagai gembala untuk menyampaikan kepada kita semua, ayo terutama yang rumahnya dekat-dekat gereja, dan saya mengundang sidang jemaat untuk bisa hadir. Ya bisa hadir ibadah yang perdana ini. Pertama, ya setelah pandemi corona ini, saudaraku ya. Ayo kita hadir, kita gunakan waktu untuk kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih di gereja, saudaraku, Jalan Menanggal 5 ayat nomor 15 ya. Jangan lupa. Kalau saudara biasa ke gereja tentu nggak lupa, jemaat pasti nggak lupa. Nanti kalau ada ya saudara-saudara yang biasa ikuti siaran tunda yang selama tidak pernah ikut ke gereja tetapi mau ke gereja, monggo silahkan ya. Saya mengundang untuk kita, tetapi dengan syarat tetap protokol kesehatan ya. Nanti harus minimal pakai masker ya. Terus ada apa itu untuk termogen atau apa itu ada juga di gereja, disiapkan di sana nanti untuk supaya kita semua ya terdeteksi ya. Pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri, imam-imam sidang jemaat semua mempersiapkan diri untuk ibadah ini. Dan jika tidak ada hal-hal yang lain, saudaraku, maka akan lanjut nanti ibadah hari Minggu tanggal 29 itu juga tatap muka dan seterusnya. Ini kerinduan kita semacam itu ya. Kita juga berdoa untuk supaya betul-betul ya Indonesia khususnya Surabaya ini bebas dari pandemi corona dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan kita ya segera masuk dalam pelayan-pelayan ya di masa-masa yang akan datang. Kita persiapkan jika memang sudah seizin Tuhan untuk kita harus melakukan itu ya. Seperti sedia kala sebelum adanya pandemi, ada ibadah-ibadah persekutuan, retreat dan semua ya, kita rindu untuk itu, kita bawa kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, kita nanti tanggal 26 ini ada ibadah tatap muka di gereja ya. Bagi saudara kita yang lain yang di luar kota, nanti akan diusahakan untuk bisa ya tetap bisa mengikuti secara live, secara langsung, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan kembali nanti pada tanggal 29 itu ibadah raya sudah kita rayakan kita adakan di gereja kembali dan seterusnya ya. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi perhatian kita semua. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan berdoa, aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, ya khususnya yang dalam pemulihan. Tadi kemarin sesibet telepon ya bahwa ada gangguan di sakit kepala dan semua. Juga kita tetap berdoa untuk mamanya Mas Herdi, saudaraku ya. Saya belum tahu dapat berita lagi apakah sudah keluar dari rumah sakit. Tetap kita doakan biar Tuhan menolong juga orang-orang tua kita ya, baik di Triorjo, di GKGM maupun di Pondok Chandra. Ada orang-orang tua, ada yang di Jakarta juga usia cukup lanjut, biar Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hati yang berkobar-kobar dalam ibadah-ibadah yang selama ini diikuti. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menolong, menyertai, memberkati ibadah ini dari awal dan sampai akhirnya. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami kembali datang kepadamu, memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Dan kami berdoa membawa jemaat Tuhan, jemaat yang Engkau tebus dengan darah yang mahal itu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk sidang jemaat-Mu semua. Baik ibadah rutin kami hari ini, hari ibadah raya PA, maupun nanti hari Kamis ibadah kenaikan, memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberikan firman Allah sampai pun hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati semua, Tuhan memberkati, terutama berikan firman-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Berkatilah sidang jemaat semua,
dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tuhan, Engkau lawat semua. Berikan kesehatan yang baik, berikan berkat-Mu atas nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Yang dalam masalah persoalan, biar Tuhan juga memberikan jalan keluar. Yang dalam pemulihan, oleh karena sakit, Ibet, juga orang tua dari Mas Herdi, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan selalu memberikan pertolongan yang ajaib. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anak muda bentuk apapun juga, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami teringat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan, yang kami bawa selalu dalam doa. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bau-membau untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Tuhan memberikan hikmat akal budi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan ini boleh bermanfaat, berguna untuk seluruh rakyat Indonesia kami. Jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, atau jauhkan dari segala kebencian-kebencian yang lain. Dan turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk menaungi bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa rukun satu dengan yang lain. Terutama anak-anak ketebusan-Mu bisa tetap luasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sementara kami akan pulang. Tuhan, Engkau menyertai, melindungi kami semua. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.